sini bener ya, ini ngangkatnya lumayan enak. Cuman saya nggak ngerti kenapa Ellig nggak ngeluarin varian kampas buat kampas ganda motor gitu ya. Kampas ganda motor matic kayaknya dia. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Guna Dwi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Ya, kemarin-kemarin siapa yang request saya buat ngasih rekomendasi kampas rem yang enak buat dipakai harian maupun dipakai touring di motor matic gitu ya. Nah, saya kemarin dikasih rekomendasi sama salah satu konten kreator juga, sama konten kreator otomotif namanya itu Sleepmatic ya. Jadi kalian buat yang belum follow dia, follow aja karena dia juga teman saya, sama-sama konten kreator. Kalau saya dari Bandung, dia itu dari Jakarta gitu ya. Nah, kemarin itu dia ngerekomendasikan cobain, review, tes salah satu kampas rem yang sekarang lagi viral, yang lagi banyak dipakai sama kalangan touring, yaitu dari Ellig gitu ya. Oke, jadi kampas Ellig ini memang waktu saya cari-cari, tanya-tanya dan nanya ke beberapa mekanik, ternyata kampas Ellig ini salah satu kampas yang dimana kampasnya itu sangat bermutu, memiliki kualitas terbaik di kelas kampas rem. Karena si Ellig ini terfokus terhadap brake atau terhadap pengereman lah intinya ya. Jadi dia itu expert di bidang pengereman gitu. Oke, yang saya pegang di sini ada Ellig model IM354 sama model SCM H168. Saya waktu beli kampasnya itu saya sempat kaget karena saya beli satu set ya, rem kampas depan dan belakang itu hampir 200.000 guys. Beruntung kemarin saya dapat gratis ongkir ya, jadi harganya jadi 190.000 ya, 200.000 kurang 10.000 gitu ya. Jadi ini full set. Yang biasanya saya pakai kampas merek Aspira, terus pakai kampas yang lokal-lokal yang satu set itu bisa dapetin harga 80.000 gitu ya. Ini saya agak kaget dari harganya, tapi waktu saya nanya ke teman-teman komunitas Aerox kemarin, katanya memang kampas Ellig ini dari durability lebih enak dibanding kampas yang ori. Apalagi buat kampas-kampas KW, ya ini bukan tandingannya gitu ya. Oke guys, jadi saya jelasin dulu kampas Ellig itu apa atau Ellig itu apa. Jadi ini menurut saya keren banget karena salah satu brand yang memiliki sertifikasi ISO 9001 dan TS 16949 itu Ellig gitu ya. Dan Ellig juga udah resmi ada di Indonesia. Kalian juga bisa cek websitenya di elligindonesia.com. Jadi kalian bisa nyari-nyari atau kepo soal produk Ellignya gitu ya. Oke, jadi bakal saya terangin sedikit soal sertifikasi ISO 9001. Nah, jadi ISO 9001 adalah standar internasional di bidang sistem manajemen mutu guys. Nah, jadi si Ellig ini ternyata dia itu sudah memperoleh akreditasi ISO dan secara resmi ya. Jadi Ellig itu bukan ngeklaim ya, tapi memang resmi dikasih sama internasional gitu. Nah, sedangkan buat sertifikasi TS 16949 adalah standar sistem manajemen mutu internasional yang khusus dibuat oleh industri otomotif berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, jadi ini mungkin dari kesepakatan antara otomotif internasional dengan Ellignya gitu ya. Nah, jadi fungsinya itu untuk meningkatkan kualitas dan jaminan integritas dalam penyediaan bahan untuk industri terkait. Jadi memang secara bahannya juga dia udah dikasih sertifikat resminya. Secara kualitas mutunya, Ellig sudah dapat sertifikasi kualitas mutunya. Jadi kenapa saya bahas? Karena memang jarang banget brand yang punya sertifikasi resmi dari internasional soal produknya guys. Nah, jadi Ellig juga ini sebetulnya adalah produk yang dibuatnya itu di Taiwan dan Vietnam. Jadi dia itu lokasinya di situ. Makanya kalau kalian beli produk Ellig di sini ada bahasa Vietnam. Sebetulnya tadi waktu saya sangka ini bahasanya Thailand gitu, ternyata ini adalah bahasa dari Vietnam. Oke, di sini saya bakal sebutin beberapa hal keunggulan dari kampas keramik organik ya, yang udah saya rangkum di dalam sini. Jadi yang pertama, kampas rem berbahan keramik organik itu kampas remnya mampu bekerja dengan baik di suhu tinggi guys. Terus juga kebisingannya itu rendah. Jadi buat kalian yang resah dengan suara rem yang cekit gitu ya. Nah, kalian harus cobain bermigrasi ke kampas rem yang berbahan keramik organik kayak Ellig ini gitu ya. Terus juga bahan keramik dia itu memiliki sifat tahan korosi, tahan karat. Jadi kan kalau motor menerjang banjir, saya juga kemarin sempat kayak gitu ya, menerjang banjir, masuk ke kubangan banjir lah. Dan si ban itu sampai sekaki. Ternyata waktu dibuka beberapa hari,
kampasnya langsung karatan karena memang saya menggunakan bahan yang bahan lokal yang kampasnya itu harganya 25 ribuan. Jadi saya kapok banget pakai kampas yang abal-abal gitu. Terus juga jarak pengereman jadi lebih dekat guys. Jadi kalau biasanya kalian menggunakan kampas rem yang lokal atau yang ori itu harus agak dalam. Nah kalau pakai kampas rem keramik organik sedikit aja udah ngerem gitu ya. Dan dia juga mampu memberikan kualitas secara pemakaiannya itu lebih lama dibanding kampas rem yang original ataupun kampas yang lokal. Nah tentunya kampas rem keramik organik memiliki beberapa kekurangan ya, bukan berarti dia itu tanpa celah nih ya. Punya. Yang pertama jelas harganya mahal karena satu set harganya yang saya beli ini bisa sampai 200 ribu gitu. Terus juga banyak yang mengeluhkan kalau menggunakan kampas rem keramik organik di suhu tinggi, misalnya di lingkungan yang dingin gitu. Ternyata kampas rem organik ini tidak begitu rekomen atau tidak begitu baik secara kinerjanya. Jadi kelemahannya itu kalau dipakai di daerah suhu tinggi, remnya itu malah slip ya, malah ngelos gitu. Nah, terus juga banyak orang yang berbicara kalau kampas rem keramik organik tahan panas ya, benar. Secara tahan panasnya itu tahan, cuman untuk daya serap panasnya dia itu kurang baik kalau karakter dari kampas rem keramik gitu ya. Jadi kurang baik untuk menyerapnya. Jadi beda ini antara tahan panas kan itu berbicara tentang durability. Sedangkan kalau penyerapan itu memang gimana caranya gesekan itu menyerap tersalurkan secara sempurna gitu ya. Jadi logikanya ketika menggunakan kampas rem keramik itu gesekan panasnya jadi bakal terdelay. Jadi gak akan langsung tersalurkan ke bagian-bagian yang lain, tapi malah tertahan dulu karena memang keramik itu untuk daya menyerapnya itu cukup payah atau sosok lah gitu ya. Oke, kita langsung buka aja guys si kampas rem Elig ini. Nah, ini dia kampas Elignya guys. Ini buat kampas rem belakang. Bisa kita lihat seperti ini. Kita langsung buka saja. Oh, jadi kita dapetin ininya ya. Kita dapetin pernya juga. Di sini kelihatan ada pernya. Kita langsung buka saja. Wow, ini bahan keramik organik. Jadi bukan bahan-bahan abal-abal guys. Ini harganya juga lumayan, harganya Rp100.000. Rp100.000 itu bukan full set ya, tapi cuman kampas rem belakangnya aja Rp100.000. Ini buat damparannya ternyata tebal, bisa kita lihat tebal banget. Terus juga ini bahan dari yang dipakai Elig, ini bahannya itu organik. Jadi organik itu lebih ramah lingkungan, terus juga lebih menjepit ke tromol kita ya. Terus juga ini diklaim kalau menggunakan keramik organik ini tahan panas dan bisa menetralisir panas itu lebih cepat dibanding kampas original ataupun kampas-kampas yang murah-murah. Jadi ini cocok banget buat kalian yang pakai touring ya. Ini touringnya itu jauh banget, sering nemuin jalan naik turun ya, stop and go. Ini cocok pakai kampas Elig yang keramik organik ini guys. Jadi ternyata kita juga di sini dapetin pernya guys. Nah, mantap banget ya Elig ya. Ya masa aja gitu 100.000 cuma dapet ini doang mah. Ya lumayan gitu ya. Ini kita dapetin pernya. Nah, ini buat pernya juga bagus ya. Ini warna hitam. Tipikal warna hitam itu per yang kuat dan elastis ya. Ini kelihatan ada pelangi-pelangi karena ini ada minyaknya. Kalau buat bahannya ini ringan ya. Ringan banget. Ini juga FCC-nya bagus. Jadi FCC itu ini aluminiumnya. Terus juga ini buat dampalan dari nanti masukin ke bracket si rumah kampas remnya juga bagus ini ya. Tapi ini kayak besi besi ataupun aluminium gitu guys. Ini bagian sini dampalannya ya. Karena banyak banget kalau yang kampas rem murah ininya tuh cuman plat gitu. Cuman kalau ini bukan plat tapi lebih ke besi. Ini bagus banget ini Elig. Ini juga ada mereknya ya, Elig. Oke, ini secara detailnya bisa kalian lihat ya. Tuh ini tebal banget, bagus banget ini ya kampas rem dari Elig. Cuman saya nggak ngerti kenapa Elig nggak ngeluarin varian kampas buat kampas ganda motor gitu ya. Kampas ganda motor matic kayaknya dia bagus gitu. Cuman memang kalau Elig itu spesialis dari pengereman guys. Ini tebal ya, bahannya juga bagus. Jadi ini mungkin buat pengguna harian bisa sampai 2 tahun, ini masih aman ya. Itu kampas rem belakang dan kita buka. Di sini ada kampas rem depannya. Nah, yang disayangkan adalah ketika saya beli kampas rem depan dari Elig ini, saya itu salah guys. Jadi ini kampasnya itu buat kaliper yang nisin ya.
Sedangkan motor saya, Vario karbu saya sudah menggunakan kaliper dari Vario 125, Vario 110 yang Tokico ya. Jadi ini nggak bisa dipakai, sayang banget gitu. Jadi memang salah gitu ya saya belinya. Harusnya saya ordernya buat kaliper yang Tokico. Tapi emang bang nggak bisa gitu kaliper kampas rem Nissin ini dipasangin Tokico. Nggak bisa guys, karena beda bracket dan beda ukuran juga. Jadi nggak akan masuk gitu ya. Jadi Tokico dan Nissin itu memang beda dari kampasnya. Ini sayang banget, gak akan mungkin saya paksain. Ataupun masa aja ya saya harus beli dulu kaliper Nissin yang satu piston ya, untuk bisa nyobain ini. Tapi ya ribet lah. Ini juga buat kampasnya bagus. Ini tebal banget ya. Bisa kalian lihat, tebal ya. Terus juga ini buat kaliper Nissin standar yang satu piston guys. Ini buat bahannya itu keramik organik. Ini tebal, di sini juga ada pembuangan buat debunya. Tapi rata-rata kalau kampas depan pasti ada pembuangannya sih. Tapi ada juga deh yang rata gitu. Oke, ini harganya sama. Ini 90 ribuan, yang hampir 100 ribu lah. Jadi kalau kalian beli full set seperti ini kalian ngabisin uang 200 ribu ya. Oke, mantap banget ini. Ini sayang banget nih, nggak akan kepasang gitu ya. Jadi buat kalian yang ingin beli kampasnya, bisa kalian WA aja ke saya kasih murah aja. Soalnya ini nggak akan kepake, saya salah gitu. Harus saya beli kampas yang buat Tokico ya. Oke, paling nanti bakal saya pasangin kampas rem belakangnya aja. Tapi menurut saya sih mungkin bisa ngasih testimoni yang jujur gitu ya. Nanti kalau menggunakan kampas rem belakangnya kayak gimana. Maaf banget ini nggak bisa kepake saya karena udah excited bisa pasangin ini. Ternyata ketika saya lihat, nggak bisa gitu buat kampas Nissin dimasukin ke kampas rem, ke kaliper yang Tokico guys. Jadi nanti saya bakal pasangin yang belakangnya aja. Terus nanti bakal saya test ride ya, gimana sensasi dan pengalamannya. Oh ya, bakal saya compare juga. Jadi si Elig ini, dia itu kan memang seri high end untuk kampas remnya ya. Jadi ini keramik organik, ini made in Thailand juga, made in Vietnam. Nah, ternyata dia juga mengeluarkan varian yang bahannya keramik organik, tapi ada beberapa yang di downgrade dari segi kualitasnya. Cuman ini buat market yang lebih murah. Jadi kan kalau ini full set itu 200 ribu ya. Ini 200 ribu kalau full set. Nah, kalau yang VTC ini full setnya bisa 100 ribu guys, jadi lebih murah. Jadi memang, tapi ini sama aja dari PT Elig juga sama gitu ya. Cuman ini versi yang lebih murah. Nah, ini juga sama. Saya belinya malah yang buat kaliper Nissin, harusnya saya beli buat yang kaliper Tokico. Oke, kita compare, kita liatin perbedaannya kayak gimana ya. Kalau dari segi packaging memang ini bagus ya, VTC menggunakan plastik zipper. Tapi yang lebih bagus dari Elig karena Elig menggunakan dus ya. Oke, nah ini buat kampas rem depan. Jadi kalau saya baca di spesifikasinya, ini buat CVTC ini sama bahannya keramik, cuman keramiknya itu mungkin kelasnya kelas di bawahnya dari kampas rem yang Elig guys tuh. Karena kalau kalian lihat dari segi warna ini beda guys. Ini lebih ke silver, kalau ini lebih ke ada serbuk-serbuk kuning. Tapi buat kalau ketebalan ini sama ya, buat ketebalan ini sama. Nah, mungkin kalau dari plat nih ya, buat plat bracketnya ini jelas beda, ini warna silver karena ini buat ngasih identitas kalau ini buat VTC, kalau ini buat yang Elig-nya ya. Tuh kayak gini. Ini sama, ini buat kaliper Nissin yang satu piston ya. Ini juga bahannya tebal bagus. Tapi dari segi bahan ini tetap ini bahannya keramik organik ya, cuman keramik organiknya tidak sebagus seperti yang Elig-nya guys. Jadi ini versi murah kampas rem dari Elig, cuman mereknya itu dari PTC ya. Tapi ini sama sih, satu pabrik gitu. Mungkin kita bandingin juga sama kampas rem belakangnya. Kalau dari PT Elig memang kalau kita beli kampas rem belakang ini selalu include dengan spring atau pernya ya. Jadi beda sama yang Honda itu nggak dapat guys. Nah, ini yang sebelah kiri, nah ini PTC ya. Ini keren banget, di sininya juga ada di laser gini ya. Tapi timbul gitu. Sini bahannya. Tapi kalau dari segi warna sih kayaknya sama gitu ya ini. Apakah mungkin bahannya sama? Tapi kualitasnya, ya mungkin kualitas mungkin beda ya, dibedain sedikit lah. Cuman kalau dari segi sudut pandang yang awam, yang pertama kali lihat, ya ini sama-sama aja gitu dari warnanya. Ini sama kalau buat kampas rem belakang. Walaupun memang Elig ngeklaim kalau bahan keramik organik tuh dia yang terbaik dari kampas rem yang lain-lainnya ya. Ini sama banget ya yang PTC ya, sama yang sebelah kanan ini yang Elig gitu. Tuh bisa kalian lihat.
ini sama banget kalau dari segi warna. Nah, bahannya juga saya nggak ngerti, pengen ngebedain secara detailnya gimana, tapi kalau menurut mata pandangan awam saya ini sama-sama aja gitu ya. Nah, jadi buat kalian ingin nyobain kampas rem premium keramik organik, ya kalian bisa pakai yang Elig. Tapi kalau kalian nggak mampu beli yang full set yang Elig, kan bisa beli yang murahnya. Ini sama juga dari Elig, tapi cuman mereknya VTC ya. Nah, nanti kalian coba beli aja. Oke, kita langsung pasang aja guys. Tapi pasangnya saya mau yang Elig aja, karena harga itu nggak akan mungkin bohong. Tapi ini juga bagus, ini juga gitu untuk harga di bawah Elig ya. Ini by the way kalian 100.000 ya, 100 ribuan udah bisa dapetin full set sama kampas rem depan guys. Kalau ini 200 ribuan yang Elig udah bisa dapetin kampasnya itu depan belakangnya. Oke, kita langsung pasang aja. Di sini saya mau masang kampas rem yang belakang karena untuk bagian depan ternyata saya menggunakan kaliper Tokicho yang Vario 125 dan Vario 150. Jadi memang nggak bisa ya, sayang banget, tapi nggak apa-apa, saya mau nyobain aja kampas rem belakangnya yang tromol ini. By the way ini saya menggunakan sebelumnya itu menggunakan yang original. Dan ini yang Elignya ya. Di sini kelihatan kalau perbedaan tampak kampasnya itu bagus banget ya. Dampak kampasnya bagus banget. Dan beda sama yang ori, ini udah beberapa bulan pakai, ternyata dia itu mengeras. Saya nggak tahu kalau misalnya yang Elig ini kedepannya mengeras apa enggak. Sebelum penghentian kampas rem, kalian harus membiasakan membersihkannya dulu ya. Karena nanti kalau nggak dibersihin ada suara cikit-cikit atau misalnya bisa jadi lebih kurang ngegripnya ya. Dan di sini juga udah dikasih pernya juga bagus ya, elastis juga. Terus juga dari segi pengeremannya di sini bener ya, ini ngangkatnya lumayan enak. Ini juga bisa kalian setting. Sebetulnya kalau pemasangan kampas rem sesuai dengan yang biasa kalian pasang aja sih, nggak ada yang beda apa gimana. Soalnya ini juga PNP sama motor kalian ya. Buat kampas rem Elig ini ternyata harganya lumayan ya, 110.000 per satu setnya. Jadi kalau satu kampas rem belakangnya itu harganya 110.000. Udah, kita langsung pasang aja. By the way nanti saya juga mau nyobain test ride dan mungkin test ride-nya juga di video part 2 nya. Karena kalau saya lihat video ini ternyata udah panjang ya, hampir mau 20 menit. Saya nggak mau ngupload lebih dari 20 menit karena takutnya kalian jenuh nontonnya ya. By the way di sini udah saya kencengin tadi pakai impact, dan sekarang saya mau ngetes aja pakai tangan, ternyata udah kenceng ya. Oke, thank you yang udah nonton. Oke, paling segitu aja untuk video review soal rekomendasi kampas rem dari saya. Mungkin menurut saya kalau kalian orang yang banyak duit, kalian bisa beli dari produk Elig yang premium ini gitu ya. Ini yang standar, cuman secara bahannya itu dia itu bahannya menengah ke atas gitu ya. Nah kalau buat kalian kaum pelajar, kaum misalnya ojol tapi pengen merasakan gimana produk dari Elig versi murahnya, ini ada dari VTC ya. Jadi kalian bisa pakai ini. Jadi kalau kalian beli yang VTC ini 100 ribuan udah bisa dapetin full set depan belakang. Nah kalau beli yang di sini yang saya beli ini harganya itu 200.000 udah full set depan dan belakang. Nah ini balikin ke kalian tim yang memang harganya murah atau yang standar. Tapi sebetulnya lebih mahal ada yang harganya sampai 450.000 ada gitu. Itu buat motor Harley ataupun buat motor-motor besar gitu.